enter. Share screen. Oke, baik. Selamat siang para mahasiswa Data Science kelas LA09. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi itu satu kurva yang diputar dalam sumbu X menghasilkan volume bendanya. Bagaimana kalau dua kurva yang berpotongan? Ya? Dua kurva yang berpotongan. Dua kurva yang berpotongan. Ya, dua kurva yang berpotongan. Misalnya sumbu X, sumbu Y. Ini ada kurva yang berpotongan. Nah, ini Y1, ini Y2. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Ini sama panjang. Ini sama panjang, ya. Halo. Stop talking, please. Nah, ini saya kasih warna merah sih. Ya. Di bayangannya. Kemudian ini diputar dalam sumbu X. Ini kelihatan. Ini yang dalamnya putus-putus. Nah, sebetulnya ini punya tebalnya. Sorry. Kasih kuning ya. Ini punya tebalnya yang warna kuning ini. Ya, punya tebal. Di sekelilingnya kaca, bisa terbuat dari bling atau kaca. Maka Anda tahu seperti apa itu? Pernah lihat enggak? Ini posisinya begini, harusnya begini gitu, ya. Kap lampu pernah lihat enggak? Yang dari bling. Bening. Ya. Kap lampu yang banyak ya. Ya bukan satu aja, Pak. Banyak kan rumah-rumah yang look segitu biasanya pakai pernah lihat kalau lampunya banyak juga kan. Nah, ini volume 1 ini bisa kita hitung volume kacanya, volume blingnya, bendanya. Ini bolong ya. Yang putih ini bolong nih. Paham maksudnya? Yang putih ini bolong. Jadi alas ini bolong, atasnya juga bolong. Paham maksudnya? Jadi sama enggak volume dari Y1 menghasilkan volume semuanya, solid padat, dikurangi Y2-nya menghasilkan volume lubang. Jadi volume padat semuanya dikurangi volume lubang, dapatlah volume bendanya terbuat dari apa? Dari bling atau kaca. Ya, volume kacanya yang kita blingnya yang kita cari, ya. Paham maksudnya? Seperti Anda lihat mangkok yang punya ada tebal gitu kan. Mangkok kayak bakmi Gajah Mada tapi tebal misalnya ini. Tapi alasnya ada nih. Alasnya bolong ya. Nah, itu. Yang ditanya itu volume blingnya itu ya. Bisa nangkap? Halo? Jelas nggak maksudnya? Ya, yang kuning ini penampangnya kita lihat gini ya. Tapi kalau sekelilingnya itu. Tapi alasnya nggak ada ya. Ini alas nggak ada ya. Ya, alas yang ini nggak ada, ini hitam. Nah, yang ini nggak ada nih, bolong. Ini bolong. Ini volume lubang ya. Bisa ya. Jadi yang tingkat bahannya terbuat dari apa? Dari
keramik misalnya. Nah, volume keramiknya dihitung ya. Bisa kita hitung gitu. Nah, ini diputar terhadap sumbu X ya, ditulis ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume sama dengan apa? Y1 ini volume totalnya, gabungan semuanya. Jadi padat ya, solid. Itu adalah P integral, oh ini batasnya dari X sama dengan A nih. X sama dengan A, di sini X sama dengan B. Jadi AB, Y1 kuadrat DX. Itu volume total ya, seluruhnya. Padat, solid. Y2 menghasilkan volume lubang. Dikurangi volume lubang P integral AB Y2 kuadrat DX. Karena agak batas dan P-nya sama, berarti volumenya ini adalah P integral AB digabung jadi Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung DX. Paham? Inilah volume yang punya tebal yang warna kuning itu, ya, tebalnya. Itu penampangnya, ya. Jadi sekelilingnya, ya kalau bundar itu kan lingkaran sekelilingnya ada tebalnya sebesar itu. Ingat, alasnya ini kosong, lubang, yang atasnya juga lubang. Jadi Y1 menghasilkan volume padat seperti Anda cetak itu, pasir diisi penuh itu. Nah, kemudian yang Y2 menghasilkan volume lubang. Maka tinggallah volume benda sebenarnya, ya berarti apa terbuat dari bling, apa terbuat dari keramik. Nah, kalau buat dari keramik berarti volume keramiknya. Kalau dari bling, volume blingnya. Jelas? Itu maksudnya, ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk dengan yang diputar dari sumbu Y. Ini kan dari sumbu X. Bagaimana kalau diputar dari sumbu X? Sumbu Y. Ya, sumbu Y gimana? Kalau sumbu X seperti ini. Bisa bayangkan? Ya. Ini termasuk apa namanya? Lampu-lampu yang banyak-banyak itu, ya. Ya, ini satu kap lampunya karena lampunya banyak, ya. Kap lampunya juga banyak. Tapi yang kita hitung itu satu kap lampunya aja. Oke. Nah, bagaimana kalau ini diputar terhadap sumbu Y? Ya. Terhadap sumbu Y bagaimana? Oh, ini saya lupa nih. Jadi bukan ini ya. Jadi dia masih main catat ya sudah. Ya itu yang dalam pasif. Kemudian sebentar lagi dia putar terhadap sumbu Y. Gimana? Ya. Ya ini seperti mangkuk tapi tanpa alas. Ya. Alasnya bolong. Ya. Ini yang kuning itu adalah tebal dari mangkuk itu. Tengah-tengahnya tuh bolong benar ya, kosong ya, nggak ada volume. Jadi nggak dihitung. Ya. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang diputar terhadap ya, terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Jadi bendanya ini. Ini ini adalah Y1, ini adalah Y2 tetap ya. Nah, ini yang kuningnya.
Dari ini penampangnya. Kemudian diputar terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y, berarti ini ada jaraknya. Ini jaraknya sama ya. Sama ini juga jaraknya sini. Ini sama dengan ini. Nah, dikasih warna merah misalnya. Nah, wah ini tidak sama ya. Ya, ya prinsipnya Anda tahu kan? Ya, ini kuning, bayangannya nih, itu tebalnya ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu sumbu apa? Sumbu Y. Ini juga diputar terhadap sumbu Y. Itu putar terhadap sumbu Y. Nah, ini batasnya Y sama dengan P atau Y1, Y sama dengan Q atau Y2. Ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Maka volumenya P integral, batasnya PQ. Ingat rumusnya X kuadrat DY. Ya. Terhadap sumbu Y, X kuadrat. Jadi ini X berapa? Oh ya, tadi ini X1 ini diubah menjadi X1. Yang Y2 ini diubah jadi X2. Inverse-nya. Ya. Nah, berarti yang paling luar ini adalah X2 yang paling besar enggak? X2 ini yang menghasilkan volume semuanya, solid, padat ya. Berarti ini X2 kuadrat DY, ya, X kuadrat DY, dikurangi volume lubang oleh X1, yaitu P integral PQ, X kuadratnya adalah X1 kuadrat. X1 itu yang lubang ya, lubangnya. Seperti topi gitu ya. DY. Nah, ini bisa digabung menjadi P integral batasnya PQ X2 kuadrat X2 kuadrat kurang X1 kuadrat kurung DY. Ya. Inilah volume jika di dua kurva yang tadi diputar terhadap sumbu Y. Ya. Sudah jelas? Karena itu kita hitung satu-satu ya. Seperti itu. Kemudian karena sama harga batasnya, sama-sama pakai Pi, dikeluarkan aja. Disatukan ya, disatukan jadi simple. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan contoh soal. Ya. Kita masuk ke hitungannya. Ini juga oke. Ya. Ada pertanyaan di sini? Baru ada. Hey, finish? Sudah selesai belum?
Di ujung saya lihat patokannya di ujung coba sini. Masih belum. Ya, makanya terjadi pergeseran dengan CS mat-nya itu. Akibatnya waktunya enggak ini ya. Saya enggak salah nanda enggak. Jadi saya enggak bisa gabung ya. Hari Jumat ini kuliah tambahan Anda itu untuk pengganti GSLC atau Batu Basat Fest Binus Festival. Ya. Yang herannya harinya bukan di hari Anda ya. Betul enggak? Tanggal berapa waktu itu? Hari Kamis misalnya. Ya, tanggal 23 November. Kamis ya. Baik, kalau sudah selesai, kita lanjutkan contoh soal. Tentukan isi atau volume benda putar, benda putar antara kurva Y sama dengan X kuadrat, ini adalah parabola, dan Y sama dengan X adalah garis linier, garis lurus. Nah ini, belum. Koma, diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada Y sama dengan X, berarti tengah-tengah ya. Terus ini satu, nah ini ada parabola, ini juga parabola. Jadi kuningnya ini kan, yang volume bendanya yang warna kuning itu penampangnya nih. Ya. Nah kalau ini diputar, kita ada sumbu X, ini Y sama dengan X, Y1 di atas, di bawah adalah Y sama dengan X kuadrat, Y2 ya. Y2. Di bawah Y2. Di atas Y1, di bawah Y2. Anda tahu Y1 itu menghasilkan volume apa? Itu benda yang tidak asing bagi Anda. Y1 ini penuh gini. Kalau dicetak jadi apa tuh? Volume kerucut. Betul enggak? Y1 menghasilkan volume kerucut enggak? Y2 lengkung ya. Lengkung ini enggak ada bentuknya kayak apa nih? Kayak gema apa? Orang bikin kemah apa namanya? Ini lengkung ini lubang, yang putih ini lubang. Jadi volume kerucut, volume lubang, tinggallah volume bendanya. Terbuat dari apakah bendanya? Apakah kayu? Apakah beling? Apakah keramik atau dan sebagainya? Ya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Oke. Jadi kita cari harga batasnya dulu. Harga batasnya Y sama dengan Y. Ya. Y dari parabola, X kuadrat. Y dari linear, Y sama dengan X. Ya enggak?
Benar ya? Y dari parabola X kuadrat, Y dari linear X. Dipindahkan ke kiri, kemudian difaktorkan, gini enggak jadi? Dikeluarkan X-nya, tinggal X kali M-1, maka X pertama 0, X kedua berapa? X kurang 1, 0, berarti 1. Berarti harga batasnya 0 dan 1. Batas bawah 0, batas atas adalah ya 1. Oke? Nah, jelas apa salah? Nah, baru kita cari volumenya berapa. Jadi yang sebetulnya tujuan ini adalah mencari bentuk-bentuk benda yang tidak istimewa. Ya, lengkung itu kan enggak, ya kan? Kalau yang lurus tadi ya satu tuh ya kerucut jadinya. Ya, kemudian dikurangi volume lubang. Ada rumus volume lubang yang biasa? Enggak ada. Pakai rumus volume benda putar, ya kan? Ya. Jadi ya, gitu ya. Ini apa agak batasnya, maka kita cari volume benda putar yang antara dua kurva yang berpotongan ya, diputar terhadap sumbu X. Oke. Jadi ini diputar terhadap THD ya, sumbu X. Maka volumenya adalah Pi integral. Agak batasnya berapa tadi? Berarti ini 1 sini ya. 0,1 ya. Ini 0, 0 dan 1. Agak batasnya 0,1. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung DX. Enak. Dimana Pi integral 0,1. Y1-nya berapa? Hati-hati lihat di gambarnya. Y1-nya adalah X. Berarti X kurung kuadrat. Y2-nya hati-hati apa tuh? X kuadrat dipangkat 2. Enak. Y2 pangkat 2. Berarti Y1-nya adalah X dipangkat 2. Dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat dikurung pangkat 2. Nah, ini yang sering orang bingung di sini. Ya. Hati-hati ya. Nah ini selesaikan dulu. Jadi apa? Pi 0,1 ini menjadi X dipangkat 2. X kuadrat. X kuadrat dipangkat 2. Pangkatnya di apa nih? Dikali ya. Bukan ditambah, dikali. Kebetulan ditambah sama. Tapi kalau pangkat 3 dipangkat 2. Pangkat 6. Ya, berarti dikali. Jadi X pangkat 4 dx. Nah, baru kita integralkan nih ya. Kita integralkan berapa? Pi integral dari X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1, 3. X pangkat 2 plus 1, 3. Min integral X pangkat 4 dx apa? 1/4 tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Agak batas 0,1. Nah, baru masuk Pi 1/3 kali X kuadrat batas atas 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Kurang 1/5 dari X pangkat 5 batas atas di 1 pangkat 5 dikurang X pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5. Nah 0 kan hilang ya. 0 ini hilang. Tinggal 1/3 kali 1 pangkat 3 kan 1 kali 1/3 1/3. 1 pangkat 5 1 kali min 1/5 min 1/5. Ya kan? Jadi tinggal 1/3 kurang 1/5 kali pi. Enak. Nah, berapa tuh? Kalau kali silang tuh 5 kurang 3. 2/15 pi. Ya, 2/15 pi. Atau 2 pi per 15. Boleh gitu. Ya. Ada yang mau tanya Mas ini? Yang kurang jelas, silakan tanya. Yang belakang jelas nggak? Ya.
Nah, selesai volume ini, eh, kita bisa, ini contoh, ini contoh ya, masuk ke panjang kurva, ya, panjang kurva atau panjang busur. Nah, panjang kurva atau busur itu kita bisa buktikan mengapa ke lingkaran 2πr atau PD. PD, D-nya diameter. Diameter kan 2R. Nah, berarti Pi kali D, PD, Pi kali 2R, 2πr. Ya. Finish. Belum selesai. Ya. Eh, kalau tidak diberi catatan, Anda kalau mencatat gitu, waktunya cukup. Kejar-kejaran deh. Bagusnya foto aja. Kalau kalau ada kuliah tanpa diberikan note-nya ya. Jadi sebaiknya Anda gunakan kamera, kamera kamera dari HP. Sekarang dengan HP ini lebih leluasa ya, lebih gampang ya. Dulu sih masih bawa kamera ya. Kameranya masih kayak film gitu, ceklek ceklek gitu. Sekarang sistemnya sudah digital. Kalau pakai film itu namanya analog ya, sistem lama ada analog. Kalau sekarang sistem digital ya. Baik. Jadi volumenya adalah volumenya sama dengan pi dikali sepertiga kali 1/3, berarti sepertiga dikurang 1/5 kali 1/5 1/5 ya. Nah, ini pi dari, kalau ini jadikan per 15, KPK dari penyebutnya 3 sama 5, 15. Ini seolah kali silang gini. Betul 5 ke 1, 5. Yang terbalik ya, 3 kali min 1, 3. Ingat volume nggak mungkin negatif. Kalau volume negatif, luas negatif, panjang kurva negatif itu salah ya. Itu enak aja di SMA kasih harga mutlak. Kacau itu ya. Menyalahi hukum. Sehingga volumenya adalah pi dikali 2/15. Sehingga terdapat sama dengan 2pi/15. Atau 2/15 pi sama ya. Oke. Ya. Sayangnya itulah kalau sama CS Mat kan saya satu kali ngajar untuk 2 kelas ya. Tapi karena ini pincang, nggak balance, nggak sama bahan, kecepatannya beda, jadi akhirnya ya pas satu-satu. Jadi Anda Jumat ini, Jumat depan CS Mat saya ganti hari yang sama ke Jumat. Ya. Tapi materinya pasti beda, mereka lebih dulu. Ya. Baik. Cukup jelas sampai sini? Halo? Oke. Kalau sudah, sebentar lagi kita masuk dengan panjang kurva atau panjang busur. Kurva. Salah satunya adalah keliling lingkaran. Harus kita bisa buktikan mengapa lingkaran itu adalah 2πr atau PD. Kalau di SD itu PD sebetulnya 227 kali garis tengah, betul nggak? Di mana garis tengah kan 2R. Nah, 227 pi, pi kali 2R, 2πr. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini kok nah, tuh, ini penyakitnya nih. Ini kosong nih, Anda lihat ini kosong kan? Selalu ada ya. Oke, kita coba. Ini kita buang.
Nah, ini tadi. Eh, Tadi saya sudah siapkan. Aduh, Pak. Oke, kita lanjutkan panjang kurva ya. Panjang panjang kurva atau panjang busur. Ya. Jadi ini ada, ini kita bagi dua. Kurvanya misalnya ini lengkung. Terus ini batasnya, ini sumbu Y, ini sumbu X. No, ini A, X sama dengan A, di sini X sama dengan B. Yang hijau tebal ini adalah S. S itu artinya panjang kurva, lambangnya S ya. Nah, panjang kurvanya ini adalah ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X, maka panjang kurva adalah integral, batasnya A sampai B, akar 1 ditambah Y aksen DY per DX kurung kuadrat kali DX. Nanti datang dari mana? Nah, itu ya. Begitu juga. Jadi setiap rumus itu harus tahu datang asal usul dari mana. Ya. Jadi ini lurus. Nah, kalau ini gambar ininya sama, ini gambar ini sama, ya. Tetapi ini batasnya terhadap sumbu X, sekarang ini batasnya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Berarti ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini S, panjang kurvanya. Ini diputar. Nah, jadi ini dari lebih sedikit. Nah, diputar terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka panjang kurva adalah integral PQ atau Y1, Y2 akar dari 1 ditambah terbalik ya. Kalau di sumbu X DY per DX, di sini DX per DY. DX per DY kurung kuadrat kali DY. Ya, terbalik. Oke. Baru kita timbul pertanyaan, kok rumusnya datang dari mana ya? Kok pakai akar gitu? Kenapa panjang kurva? Ini pasti di SMA belum pernah dapat kan? Ya, sudah pasti. Mengapa rumus panjang kurva itu ada akar? 1 ditambah, kalau taruh sumbu X, DY pada X kurung kuadrat. Kalau taruh sumbu Y, 1 tambah DX pada Y kurung kuadrat. Nah, dari mana rumus ini? Ya, jadi panjang kurva ya. Kita tadi warna hijau itu. Panjang kurvanya berapa? Bukan volume, bukan luas. Tapi panjang busur atau panjang kurva. Oke.
Sudah. Nah, buktinya mirip yang kayak luas gak, tetapi gini. Kalau garis lengkung itu kita ambil kecil sekali. Kelihatannya lengkung atau linear? Linear ya. Kalau kecil sekali, ya lengkung gini kan. Itu ambil kecil sekali. Itu kelihatannya lurus. Kasat mata, maksudnya kasat matanya lihat ya. Kelihatannya linear. Karenanya linear, yang mendatar kita namakan DX, yang vertikal namakan DY, segitiga siku-sikunya. Dan bagian dari garis lengkung tadi kita namakan DS. Kan S panjangnya kan, DS. Jadi berlakulah rumus Pitagoras, karenanya lurus ya. Jadi gini. Nah, itu kan pasal lompat gini. Jadi kurvanya saya dari sini, nah gini. Ya, ini sumbu Y, sumbu Y, sumbu X. Ini adalah X sama dengan A. Sini adalah X sama dengan B. Ini bisa kan tak ada ini ya? Bisa juga di sini. Ini tak ada apa? Sumbu Y, X sama dengan P, atau di sini Y sama dengan Q. Ya enggak? Bisa juga. Jadi bisa ada sumbu E atau sumbu Y. Jawabannya sama. Ini sama-sama S. Ya enggak? Saya tak ada sumbu X. Nah, kita ambil bagian kecil di sini ya. Bagian kecilnya ini gini. Kita ambil bagian kecilnya. Karena sangat kecil sekali, seolah-olah ini lurus enggak? Ya, kalau pendek sekali, kecil sekali. Jadi yang linear tadi kelihatan kasar mata, lurus enggak? Sehingga ini DS. Kemudian yang mendatarnya adalah DE, yang vertikalnya DY. Jadi berlakulah rumus segitiga siku-siku, rumus Pitagoras. Ini DS, ini DX, ini DY. Apa rumus Pitagoras sih? Kuadrat sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat kaki siku-sikunya. Ya enggak? Halo? Pitagoras. Jadi jasa Bapak Pitagoras ini seorang Yunani ya, filosof, orang ahli filsafat, filosof ya, dari Yunani. Ya. Sehingga berapa DS? DS adalah akar dari DX kurung kuadrat ditambah DY kurung kuadrat. Sampai sini ada jelas sampai sini? Nah, baru kita mau terhadap apa? Terhadap sumbu X atau sumbu Y? Kalau terhadap sumbu X, DX-nya kita keluarkan. Kan jadi akar keluarnya kali DX, ya kan? DX kuadratnya dikeluarkan. Ya. Kalau kita mau terhadap sumbu Y, DY kuadratnya kita keluarkan. DY kuadratnya kita keluarkan, ya. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kalau sudah, nah sekarang kita bagi dua sini. Nah, ini saya pasang lompat nih, keluar. Tapi nanti setelah terakhir hilang tuh. Jadi itu blank ini nanti harus dibuang. Ya. Nah, yang ini saya ambil yang pertama. Ini kan tadi sama-sama DS adalah akar DX kurung kuadrat ditambah DY kuadrat. Terus yang sini DS sama dengan akar DX kurung kuadrat ditambah DY kurung kuadrat. Kalau saya mau ada sumbu X, kita tarik DS kuadratnya. DS sama dengan akar. Keluarkan DX kurung kuadratnya. Tinggal apa? Tinggal DX kuadrat dibagi DX kuadrat. Betul enggak? Satu ya jadi. Terus ini DY kurung kuadrat dibagi DX kuadrat. Nah, akar DX kuadrat kan DX keluar. Jadi ini nanti akar gini. Nah, DX kuadrat bagi DX kuadrat adalah 1 ditambah
DY kuadrat per DX kuadrat pangkat 2-nya dikeluarkan. Seperti A kuadrat per B kuadrat, A per B kurung kuadrat. Sama enggak? Berarti ini tinggal DY per DX dikeluarkan pangkat 2-nya. Nah, integral dari DX ini berapa? Integral DX kuadrat ini adalah DX, keluar dari integral. Kan gitu kan? Halo, inilah DS ya. Ya. Kemudian ini kita integralkan. Integral AB dari DS sama dengan integral AB akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Integral DS kan S. Nah, integral S, integral AB, ya, AB akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat, ini DY ya, kali DX. Inilah panjang kurva terhadap sumbu X. Sudah jelas? Nah, kalau ada sumbu Y, ini dibalik ya. Sama enggak? Kalau dibalik nih DY kuadrat tambah DX kuadrat, keluarkan DY kuadratnya. Saya keluarkan DY kuadratnya. Apa yang tinggal? Kurung kerawal, ini kurung kerawal tadi. Ada kursiku boleh enggak? Nah, ini tinggal DX kuadrat per DY kuadrat ditambah DY kuadrat dibagi DY kuadrat. Gitu kan? Kurung kerawal tutup. Maka DS sama dengan apa? Akar, gitu kan? Terakhir kali DY lah. DY kuadrat dikeluarkan DY. Nah ini DY kuadrat bagi DY kuadrat 1 kan? 1 letak di depan. Tambah DX kuadrat dibagi DY kuadrat dikeluarkan pangkat 2-nya. DX per DY kurung pangkat 2. Ya kan? Kemudian integralkan batasnya PQ atau Y1 Y2 dari DS sama dengan integral PQ akar dari 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Integral DS S. Integral PQ akar 1 ditambah DX per DY kurung pangkat 2 kali DY. Ini adalah terhadap sumbu Y. Sudah jelas? Halo? Dari rumus yang tadi itu ditunjukkan dari sini. Ya, sudah jelas ya? Dari mana asal usulnya? Nah, sebentar lagi kita buktikan mengapa keliling lingkaran 2πr atau PD. Diameter adalah 2 kali R, 2 kali jari. PD atau 2πr. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo? Yang lain ada yang mau tanya? Masih nonton apa tuh? Oke? Nah, sebentar lagi kita buktikan mengapa panjang kurva keliling lingkaran adalah 2πr atau PD. 27 kali setengah atau
227 kali D jari kali 2 kali D jari. Diameter kan 2 kali D jari. 2R. Jadi Pi kali 2R, 2PR. Oke ya. Alright? Sudah selesai? Nah, tuh, ada terus ya kan nih? Nah, ada lagi dia tuh. Pasal 41. Buktikan keliling lingkaran adalah S sama dengan 2 PR. 2 PR ya. Bukti. Kita gambarkan kesamaan lingkarannya. Ya, bagus gambarnya. Oke. Batasnya 0R. Ini min R. Tetapi yang kita ambil seperempat ini. Nah, saya tebalkan ya. Kasih warna lain, merah. Jadi ini. Yang merah ini adalah seperempat. Ini seperempat nih. Seperempat S. Enggak, seperempat keliling lingkaran. Seperempat S. Berapa? Kalau seperempat S dapat, maka S dikali 4. Ya kan? Oke. Ini terhadap sama ya. Paling gampang memang tak ada sumbu Y. Sumbu X. Sumbu Y ada kalanya mudah, ada kalanya tidak. Ya, hati-hati. Terhadap sumbu X. Jadi seperempat keliling lingkaran adalah, nah, batasnya yang menentukan seperempat itu adalah 0 PR. Integral panjang garis 0R akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat dikali DX. Nah, berarti komponen ini yang Anda cari. Bersama lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Ya enggak? Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Atau ini boleh tulis R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah enggak? Halo? Akar itu adalah pangkat setengah. Jadi berbentuk U pangkat N. Nah, turunannya berapa? DY per DX, Y aksen atau DY per DX adalah U pangkat N. N ini setengah ya. N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksen. U aksen turunkan lagi nih. Di mana SR kuadrat turunannya 0, S kuadrat turunnya 2X. Betul enggak? R kuadrat konstan 0, tapi min S kuadrat turunkan min 2X. DX ya, dikurung KD ya. Kalau enggak usah DX-nya sudah ada di sini, sorry. Berarti sini DY per DX berapa? Setengah R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah kurang 1 berapa? Min setengah kali 0 kurang 2X min 2X. Berarti setengah dengan min 2 bisa coret enggak? 1/2 dengan min 2X. 2-nya coret. Ya kan? Maka tinggal apa? DY per DX adalah min X. Ya, 2-nya udah coret min X per pangkat min setengah turun ke bawah jadi plus pangkat setengah enggak? Kalau dipindahkan pangkatnya tandanya berubah. Min jadi plus, plus jadi min. Kan gitu kan? Oke. Sampai sini. Nah, kita cari ini dulu. Setelah dapat ini, carilah 1 tambah DY kurung
DY per DX kurung pangkat 2. So, DY per DX pangkat 2 cari dulu. Baru 1 tambah DY per DX pangkat 2. Udah akarnya. Nah, baru kita masukkan di dalam rumus tadi. Daripada di sana panjang terus, salin terus kan. Panjangan. Ya. Kita tersendiri. Ya. Any question? Saya tanya kok diam aja. Berarti sudah mengerti semua ya? Halo? Hah? Nggak usah. Gua rasa membuktikan rumusnya tadi. Tetapi sini kita pakai rumusnya aja. Nanti terbuktilah bahwa keliling lingkaran itu 2 PR. Oke. Berarti kita harus cari ini DY per DX berapa, DY per DX pangkat 2 berapa, 1 tambah DY per DX pangkat 2, akarnya berapa. Nah, itu. Ya. Akarnya berapa? Sudah selesai? Sudah, maka DY per DX berapa? Ini masih muncul juga dia. Maka DY per DX terjadi berapa sih? Hasilnya adalah tadi nah, udah kacau walau tuh. Berapa DY per DX sama dengan wah, muncul lagi sih. DY per DX hasilnya dari min X ya. Sini ya, min X per pangkat setengah ya. Jadi DY per DX min X per R kuadrat kurang X kuadrat. Pangkat setengah kan. Pangkat min setengah turun ke bawah. Pangkat min setengah turun ke bawah. Pangkat plus setengah kan. Seper ya. Jadi min X per. Nah ini sama dengan min X per akar. Itu enggak? Pangkat setengah itu akar. Kemudian kalau mau ya 1 ditambah DY per DX pangkat 2 berapa? 1 ditambah min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat pangkat 2 berapa? 1 ditambah min di pangkat 2 plus ya X kuadrat ya enggak? Min X pangkat 2 akar di pangkat 2 hilang akarnya tinggal R kuadrat kurang X kuadrat. Perhatikan. Kalau ini mau pakai akar langsung boleh. Akar gitu boleh. Akar gitu ya. Akar. Gitu ya. Itu sama dengan berapa nih? Akar. Nah, 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang S kuadrat dibagi R kuadrat kurang S kuadrat. 1 enggak nih? Nah, ditambah dengan X kuadrat. Apa yang terjadi? Min S kuadrat dengan S kuadrat 0 enggak? Min S kuadrat tambah S kuadrat 0. Maka tinggallah akar dari R kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat. Sama dengan akar R kuadrat R per akar R kuadrat kurang X kuadrat. Inilah nilai akarnya itu. Nah, baru kita masukkan ke rumus dasar tadi. Bahwa seperempat lingkaran yang batasnya 0R tadi. Hasilnya ini ya. Halo. Ya. Kita salin. Mana tadi? Nah, jadi seperempat S. Seperempat S sama dengan apa? Integral 0R tadi saya akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX itu sama dengan 0R. Nah, akar tadi sudah ada cari berapa tadi? Halo. R per akar ya. R ke sini. Ini dempet lagi nih. Seperempat S sama dengan integral 0R akar 1 ditambah DY
per dx kurung kuadrat kali dx. Berarti sama dengan 0R. Ini adalah R per akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Nah ini R-nya bisa keluar kan? R-nya bisa keluar. Tinggal apa? 0R dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Tahukah Anda ini apa? Rumus. R-nya adalah A dulu. Halo, rumus apa itu? Halo. Rumus apa itu? Integral dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat adalah arcus sin X PR. Jangan lupa ya. Jadi ini sama dengan R dikali arcus sin X per A. A-nya R kan. Agak batas 0R. Kan gitu kan. Agak batas 0R. Ini mau dikurung boleh gitu ya. Jadi R kali arcus sin X batas atas adalah R dibagi R. Dikurang arcus sin batas bawah 0 per R. Nah ini menjadi R arcus sin 1 dikurang arcus sin 0. Anda tahu arcus sin 1 adalah pi per 2. Ingat tadi pi per 2. Ya nak? Arcus sin 1 adalah pi per 2. Tadi kan sudah dibutin ya. Dan ini arcus sin 0, 0. Sehingga seperempat. Anda bisa kan? Seperempat S sama dengan apa? Kacau kan? Seperempat S adalah apa tadi? R kali arcus sin 1 adalah pi per 2 kurang arcus sin 0, 0. Enak. Jadi seperempat S adalah, ini bacanya, ini per 2 ini setengah PR. Itu enggak? Setengah PR. Supaya seperempat S menjadi 1 S dikali 4 enggak? Dikali 4. Dikali 4 menjadi S. Setengah kali 4 berapa? 2 kali PR. Itu buktilah bahwa keliling lingkaran 2 PR. Atau PD. Boleh gak ya? Ini S juga sama dengan PD. Di mana D sama dengan 2R. Ya bisa gak PD? 27 kali garis tengah. Ya. Oke. Sebutilah bahwa keliling lingkaran 2 PR. Sesuai dengan rumusnya di SD, S adalah PD, 27 kali garis tengah. Kemudian, karena D itu 2R, ya DXP kali 2R, 2PR. Ya. Itu buktilah bahwa keliling lingkaran 2 PR. Oke. Nah, sebentar lagi ada soal. Ya. Jadi ini ilmu matematiknya ya. Artinya Anda tahu rumusnya, tapi dari mana asal usulnya itu yang kita pelajari ya. Oke. Sudah selesai ini?
Hello? Hey, finish? Nah, baik. Kita teruskan. Ini gua terus itu. Jadi ini ada satu. Ini Y, ini X, ini 0. Ditanya berapakah panjang kurva ini? Ya, panjang kurva ini di mana persamaannya diketahui Y dengan S kuadrat. Parabola. Anda tahu S rumusnya apa? Ini sekali lagi ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Maka S sama dengan integral. Batasnya ini 0 sampai berapa sini? 1 enggak nih? Ya. Ini diketahui lah enggak ya? 0 sampai 1 ini diketahui atau ini dipotong oleh X dengan 1. 01 akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat ya kali dx. Ini rumusnya kan. Nah, karena y adalah x kuadrat, maka Anda cari sini dy per dx berapa? X kuadrat turunkan berapa? 2x. Maka akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat hasilnya apa? Akar dari 1 ditambah 2x pangkat 2. Hasilnya apa? Akar dari 1 ditambah 4x kuadrat. Ya. Nah, bentuknya yang mirip apa? Substitusi trigonometri lagi gitu. Ketemu lagi. Ya. Jadi kita mau cari baru ini kita masukkan. Jadi S-nya sama dengan apa? S sama dengan integral 01 akar dari 1 ditambah 4x kuadrat dx. Nah, ini yang kita mau cari. Berapa? Ya, hasilnya dalam bentuk akar. Oke, ini berlanjut ke halaman berikutnya. Ya. Jelas itu komponennya yang saya cari dapat diganti ya. Nah, sekarang kita mau cari tanpa harga batas. Ya, tanpa harga batas, berapakah integral akar 1 tambah 4x kuadrat dx tanpa harga batas 01-nya. Ya. Kita cari integral tanpa harga batas akar 1 ditambah 4x kuadrat dx. Kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini theta. Ini tadi asalnya dari apa nih? Akar 1 ditambah 2x kurung pangkat 2 enggak? Ini satu koran enggak nih? Halo. Ini pangkat 2, ini tambah, ini pangkat 2. Ya. Jadi kalau A korak tambah B korak mestinya enggak itu? Halo. Ini Pitagoras kan? Berarti kakinya bisa terbalik ya. Bisa ini 2x, ini 1 atau ini 2x dan satunya 2x tukar letak. Satunya pindah ke 2x, 2x pindah ke 1. Boleh juga. Ini Pitagorasnya akarnya ambil yang awalnya 1 ditambah 4x kuadrat. Nah, sekarang Anda cari hubungannya. Apa hubungan 2x per 1? Apa hubungan 2x per 1? Tangan, betul. Tangan theta. Berarti ya tangan theta.
Berarti X berapa? Ini kan 2X dengan tangen theta. X adalah setengah tangen theta enggak? Halo? Turunan X terhadap theta apa? Setengah kali turunan tangen apa? Tangen theta turunannya apa? Sekan kuadrat theta. D theta kali silang, maka dx adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Ya, d theta. Oke. Sudah. Apa hubungan akar 1 tambah 4x kuadrat per bilangan 1? Apa? Sama dengan apa? 1 per akar kan ini cos. Akar per 1 kebalikan cos apa? Sekan. Ya, kalau lupa apa tuh? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Enak. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Jadi akar per 1, akar 1 tambah 4x kuadrat itu adalah sekan theta. Oke, sampai sini jelas? Halo? Nah, baru ini kita substitusi. Kita ganti ya. Kita ganti. Ya, substitusi. Akarnya sama dengan apa? Akarnya nih, sekan theta. Sekan theta. dx-nya apa? dx-nya adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Ya. Nah, ini sama dengan setengahnya boleh keluar ya. Setengah keluar. Sekan pangkat 1 kali sekan pangkat 2 berapa? Sekan pangkat 3 theta d theta. Anda tahu? Sekan pangkat 3 pakai rumus reduksi. Ya, sudah saya ajarkan rumus reduksi. Bisa. Tanpa reduksi bisa juga. Jadi keluarkan sekan kuadratnya ya. Boleh juga. Nah, ini kalau pakai reduksi setengah kali apa rumusnya? Pangkat 3. Seper n min 1 sekan pangkat 2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Terus apa? Tambah n. N-nya 3 ya. N min 2 per n min 1. Ya. N min 2 per n min 1 integral sekan pangkat n min 2 ya. Theta d theta. Gitu ya. Halo. Jelas nih? Pada diam nih. Hah? Ini tempatnya kurang bagus ya. Jadi kita jadi hasilnya apa nih? Jadi integral dari akar 1 ditambah 4x kuadrat d theta itu sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Wah, coba ini dari apa? Setengah kali tadi apa? Seper n min 1 sepertiga kurang 1 seper 2 enggak? Sepertiga kurang 1 tadi kan? Seper n min 1 kan? Terus ini sekan pangkat 2 theta. Ini n min 1 ya. 3 kurang 1. 3 kurang 2. Sorry. 3 kurang 2 ya. Benar enggak? 3 kurang 2 nih. 3 kurang 2. Ini pangkat 2. N kurang 2 ya. Berarti 1 dong sini. Salah ya. N kurang 2. Ini salah. Pangkat 2, pangkat 1 ya. Kan 3 kurang 1 kan. 3 kurang 2. 3 kurang 2, 1. Sekan theta kali tangen theta. Terus ini 3 kurang 2 juga sama. Ya. Berarti ditambah dengan apa?
Halo. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 1, 2. Terus integral sekant pangkat 3 kurang 2, 1 pangkatnya theta d theta. Nah, ini kalau ini ada tangannya, sorry lupa. Sini sekant kali tangan tadi kan. Sekant theta kali tangan theta. Kali tangan theta. Nah, setengah kali setengah, seperempat. Sekant theta kali tangan theta, ditambah setengah kali setengah, tambah seperempat. Integral sekant, apa? Apa rumusnya integral sekant? Ln sekant tambah tangan. Kalau kosekan, ln kosekan min kotangan. Ko kurang ko, enak. Lupa lagi nih. Nah, ini baru dikembalikan dalam bentuk ini trigonometri, kembalikan ke fungsi aljabar. Artinya apa? Seperempat. Nah, sekant itu apa tadi? Astaga. Sekant itu adalah akar 1 tambah 4 X kuadrat enggak? Ya, sekant itu adalah akar. Nih. Kita coba kalau ini jadi ya. Seperempat kali sekant itu adalah dari apa? Akar 1 ditambah 4 X kuadrat, sedangkan ya ini, sedangkan tangan apa? Halo, tangan apa tadi? Tangan adalah 2X. 2X per 1 kan 2X. Tangan adalah 2X. Kemudian ditambah seperempat ln sekant adalah akar dan tangan adalah 2X. Sampai sini jelas? Halo, di S-nya ini ya. Baru kita jawab jadi apa? Panjang ya. Nah, ini selesai dulu. Berapa nih? Sorry. Seperempat kali 2, 2/4 berapa? Setengah X akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah ya, di pangkat 2 ditambah seperempat ln akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah 2X. Oke ya, ini yang terakhir. Nah, baru kita jawab. Kita jawab jadi apa tadi? S sama dengan integral 01 akar dari 1 ditambah 4X kuadrat dx. Ya. Nah, baru masukkan nih S sama dengan berapa? Yang hasil terakhir tadi kita salin ini bawah nih. Apa tuh? Setengah X akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah seperempat ln akar 1 ditambah 4X kuadrat ditambah 2X. Harga batasnya berapa? 01. Nah, sekarang kita masukkan jadi S sama dengan berapa? Masukkan 1 dulu. Setengah kali 1 akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah seperempat ln akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Ini ya. Kelompok batas atas dikurang kelompok min. Setengah kali 0 akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah seperempat kali ln akar dari 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Ya, X ini ganti 0 ya. Tutup. Nah, berapa tuh? Ini 4 kali 1 kuadrat, 4 tambah 1, 5 ya. Jadi setengah kali 1 setengah, akar 5. Jadi S-nya sama dengan, S-nya sama dengan setengah
Aduh, bisa kacau gini nih jadi. S-nya sama dengan setengah akar 5, betul enggak? Setengah akar 5, ini tambah seperempat. Aduh, Mak. Setengah akar 5 ditambah, tambah ya? Ya, ditambah seperempat. Ini 5. Dan akar 5 ditambah 2 kali 1 ya. Itu ya. 2 kali 1, 2. Dikurangi, ini kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Kelompok minnya apa? Setengah kali 0, 0 ya. Ya enggak? Halo? Setengah kali 0, ini 0. Ya, setengah kali 0. Pusing saya lihat nih udah. Jadi hasilnya S sama dengan tadi yang ini kurungnya mana tadi? Hilang. Saya ulang lagi, S setengah akar 5 ditambah seperempat ln akar 5 ditambah 2 kali 1, 2. Ini kelompok plus. Dikurang setengah kali 0. Oh ya, setengah kali 0, 0 kan? Setengah kali 0, 0. Ini 0. Terus ditambah seperempat ln akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat. Akar 1. 1 ya. Dikurang 2 kali 0, 0. Ditambah 0 ya. Jadi hasilnya S adalah setengah akar 5 tambah seperempat ln akar 5 tambah 2. Ini 0 hilang. Nah, ini tinggal seperempat ln 1 enggak nih? Ln 1. Ln 1 berapa? 0 kan? Ln 1 0, hilang lagi. Jadi tinggallah S-nya adalah setengah akar 5 tambah seperempat ln akar 5 ditambah 2. Inilah jawabannya. Ini kita lihat ya. Kok hilang? Tiba-tiba. Ini kacau-kacau semua nih. Nah, timpa lagi. Oke, kita coba nah, sekarang coba sementara nanti saya apa? Halo. Dari integral apa? Panjang kurva. Kalau ini 2 kali 2. Coba ada kerjaan nih. Ini adalah parabola. Y adalah
2x. Ini 2 misalnya. Ini semua Y. Tanya kurvanya S ya. Ditanya S berapa? Oke, coba kerjakan. Halo. Ditanya S ya. Berapa panjang busur atau panjang garis lengkung itu? Dan, sebenarnya bisa dua-duanya. Ya, tapi tar sumbu X aja. Karena sudah kasih batas. Tar sumbu X aja. Ini terhadap sumbu X. Ini 2x kuadrat ya, sorry ya. Ini 2x kuadrat. Jadi x kuadrat. Ini 2x kuadrat ya. Sorry. Ya, coba Anda kerjakan. Sudah catat soalnya. Saya mau bersihin yang tadi itu. Parabolnya Y2x kuadrat.
Wah, kacau lagi nih. Aduh. Coba. Ya absen belum ya? Sorry. Absen belum.